Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Dita Purwinda Angrela MPD dan semua teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi kembali. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini kita niatkan untuk mencari ilmu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Husnul Khotimah, yang kedua Najah Kotrunada, yang ketiga Rizda Retno Aji Puspa Utami, yang akan menjelaskan materi tentang penelitian studi kasus dan analisis konten. Saya pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang penelitian studi kasus. Pengertian studi kasus. Case study atau studi kasus merupakan eksplorasi dari sistem terikat atau kasus atau berbagai kasus. Kasus tersebut terkadang dilakukan melalui pengumpulan data yang mendalam dan melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam konteksnya. Sistem pengikatan dibatasi oleh waktu dan tempat. Kasus dapat dipelajari melalui program, acara, kegiatan, atau individu. Dengan kata lain, studi kasus adalah studi di mana peneliti mengeksplorasi fenomena tertentu dalam waktu dan kegiatan, dan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data untuk mengumpulkan secara rinci dan mendalam informasi dalam jangka waktu tertentu. Studi kasus tidak selalu menggunakan metode kualitatif. Beberapa studi kasus menggunakan metode Studi kasus tidak selalu menggunakan metode kualitatif. Beberapa studi kasus menggunakan metode kuantitatif. Ketika membahas studi kasus, pendekatan kualitatif yang didasarkan pada kepentingan budaya dan fenomenologi akan ditekankan. Naturalisme. Studi kasus bukanlah pilihan metodologi, tetapi pilihan pertanyaan khusus penelitian. Creswell merekomendasikan agar para peneliti melakukan studi kasus harus memperlihatkan hal-hal berikut. Yang pertama, peneliti harus bisa mengidentifikasi kasus dengan baik. Yang kedua, peneliti harus mempertimbangkan apakah akan mempelajari satu kasus atau beberapa kasus. Yang ketiga, dalam memilih kasus diperlukan prinsip dasar peneliti untuk menerapkan strategi pengambilan sampel yang baik. Yang keempat, terdapat banyak informasi yang dapat menggambarkan suatu kasus tertentu secara mendalam. Yang kelima, tentukan batas-batasan kasus. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian studi kasus. Yang pertama, menjelaskan keberadaan. Studi kasus bertujuan untuk menjelaskan keberadaan kasus dengan temanya. Yang kedua, menjelaskan pertanyaan komprehensif. Penelitian ini tidak lagi menjawab pertanyaan apa, tetapi lebih pada bagaimana dan mengapa untuk memahami objek tertentu. Yang ketiga, fokus pada objek penelitian. Studi kasus ini mengungkapkan suatu fenomena atau kasus yang unik, sehingga tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memfokuskan pada objek penelitian. Selanjutnya yaitu jenis penelitian studi kasus. Menurut dalam buku Dr. Tohirin MPD, jenis-jenis studi kasus yang pertama ada studi kasus tunggal. Studi kasus tunggal ini dapat memberikan deskripsi yang mendalam dan spesifik tentang peristiwa atau fenomena tertentu. Yang kedua ada studi kasus majmuk. Menggunakan dua atau lebih studi kasus dapat memperluasnya kejangkauan yang lebih luas. Namun semakin besar jumlah kasusnya, semakin sedikit manfaat dari metode studi kasus tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang analisis konten. Yang pertama, pengertian analisis konten.
Analisis konten merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui tren konten komunikasi saat ini. Kemudian ada para ahli yang memberikan pengertian lain, yaitu sebagai berikut. Analisis konten adalah suatu teknologi yang menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik yang terdapat pada pesan tertentu, baik secara objektif maupun sistematis. Analisis ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian, yang kedua adalah tujuan dari analisis konten. Tujuan dari menganalisis konten adalah untuk memungkinkan kita menemukan konten penulis yang merupakan pembaca atau penulis sasaran. Berbagai informasi penting dapat kita temukan dalam materi ini, dan juga dapat menggunakan analisis konten untuk mengetahui nilai-nilai yang ada dalam materi atau konten yang akan kita teliti. Akan menjelaskan tentang jenis penelitian analisis konten, yaitu ada dua, yaitu analisis yang pertama, analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif ini menggunakan prinsip objektivitas yang diukur secara sistematis. Pendekatan sistematis harus digunakan mulai dari unit analisis yang akan dipelajari, kategori yang dikelompokkan secara sistematis agar datanya tidak tumpang tindih, dan data yang diharapkan atau yang dihitung akan memperoleh data yang diharapkan oleh peneliti. Yang kedua yaitu analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif ini lebih mendalam dari yang kuantitatif karena ini mengungkapkan tidak hanya data yang terlihat saja, tetapi juga informasi yang mendalam dari konten yang dipelajari, sehingga metode analisis lebih konseptual seperti menemukan, mengidentifikasi, mengolah, ataupun memahami makna. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian analisis konten. Menurut Weber, banyak kata yang sebenarnya dapat dibagi ke dalam konten yang lebih kecil. Setiap kategori didasarkan pada kemiripan makna. Nah, oleh karena itu, peneliti harus menghitung banyaknya kategori yang ada pada dalam teks tersebut. Menurut Weber, analisis konten ini lebih mengedepankan kuantitatif, jadi variabel harus kredibel dan reliable. Penelitian analisis konten untuk mengumpulkan data meliputi langkah-langkah berikut menurut Weber. Yang pertama yaitu menentukan unit record yang sangat penting dalam proses klasifikasi data. Nah, dalam metode ini dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu klasifikasi kata, pengkodean, dan berdasarkan paragraf, dan terakhir yaitu seluruh teks. Yang kedua yaitu mendefinisikan kategori, ada dua langkah. Yang pertama khusus, yaitu mengetahui keberadaan hubungan eksklusif. Yang kedua harus mengetahui seberapa dekat unit hubungan tersebut dalam kategori. Yang ketiga yaitu melakukan tes pengkodean. Nah, pada tes contoh menghindari kategori yang ambigu atau tidak nyambung dalam data berikutnya, dan mengubah konten yang salah dalam skema klasifikasi. Yang selanjutnya yaitu nilai akurasi atau yang disebut reliabilitas, dan yang terakhir yaitu mengubah aturan pengkodean. Selain Weber ada langkah-langkah analisis isi sebagai berikut, yaitu yang pertama mengajukan hipotesis dan pertanyaan penelitian, yaitu
seperti mengajukan permasalahan yang ada dalam situasi tersebut. Yang kedua, melakukan teknik mengambil sampel pada sumber data yang terpilih. Yang selanjutnya yaitu buat kategori yang digunakan dalam analisis. Keempat yaitu mengumpulkan data sampel dokumen yang terpilih dan diberi kode. Yang kelima yaitu merumuskan skala dan proyek sesuai dengan data yang diperoleh. Yang keenam yaitu jelaskan data yang diperoleh tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Apabila ada salah kata atau kekurangan materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.